Salam, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Fredman Tujato, NIRP 222322918. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis. Saya akan membawakan materi sistem endokrin dari dosen pengampu Bapak Hendri Didiharto S. Kepners MPD. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. 1. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. 2. Kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis. 1. Hipofisis arterior. Hipofisis arterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis arterior menerima sinyal yang dari neuron parvoselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis arterior adalah 1. Hormon adrenokortikosteroid untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. 2. Thyroid stimulating hormone untuk merangsang kelenjar tiroid. 3. Follicle stimulating hormone untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. 4. Luteinizing hormone untuk merangsang ovarium atau testis. 5. Hormon pertumbuhan untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. 6. Hormon releasing hormone untuk melepaskan hormon. 7. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisi arterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus arterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal. Hipotalamus adalah hipofisial. Jenis-jenis hipofisis yang kedua, hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang. Ada ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti 1. Oksitosin, 2. Hormon antidiuretik. Kelenjar tiroid.
Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinistra. Saling berhubungan, masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. 1. Tiroksin, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. 2. Kolesterolin, mempengaruhi dalam mengubah tirosin. 3. Triiodopionin, mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. 4. Kelenjar paratiroid, terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan bentang antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Parathormon berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 5. Kelenjar adrenal, berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar, korteks, yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. 1. Korteks adrenal menghasilkan hormon itu seperti mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air, glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. 2. Medula adrenal menghasilkan hormon seperti 1. Epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans, terbentuk oval terbesar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. 1. Insulin merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berkaitan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang
Berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. 7. Kelenjar pinealis. Terdapat di dalam vertikal otak, terbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar menonjol dalam mesencephalon ke atas dan ke belakang coccyx superior. Fungsinya sebelum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan produksi manusia. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. 8. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang astrenum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerahan merah dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukuran bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram, dan setelah dewasa akan merengut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Kelenjar kelamin, testis dan ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. 2. Progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Testis. Ini adalah gambar testis. Hormon pada kelamin laki-laki. Hormon testikular untuk perkembangan, pertumbuhan, dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. B. Androstenedian sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. C. Dihidrotestosteron untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. D. Inhibin dan prote. Ini peningkatan androgen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH. Hormon hipofisis. Valdes stimulating hormone memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesi. Luteinizing hormone memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan mengekskresikan testosteron. Hormon hipotalamus yaitu berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Ovarium. Inilah adalah gambar ovarium pada wanita. Hormon pada kelamin perempuan.
Hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Gonadotropin releasing hormone merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Akan merangsang pelepasan follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin. Hormon ini diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Sekian dan terima kasih materi dari sistem endokrin.